Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Febrianti dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas S2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang logika dalam filsafat ilmu yang mana diampu oleh Bapak Adi. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas ialah esensi dari sebuah logika. Logika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya ada pikiran yang teratur. Istilah logos ini pertama kali ditemukan oleh Heraklitos pada tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa logika adalah prinsip keteraturan dalam pengetahuan. Lalu menurut Aristoteles, logika adalah filsafat praktis untuk menguji validitas penalaran atau kesahihan dalam bernalar. Dalam perkembangannya, logika disebut dengan logika scientia dalam bahasa Latin yang artinya adalah ilmu yang mempelajari kecakapan berpikir secara teratur, lurus, tepat, dan rasional. Oleh karena itu, logika ini dalam penggunaan bahasa sering menjadi sinonim dari kata rasional. Dan tak jarang logika juga ini diartikatakan sama dengan sebuah ilmu. Mengapa demikian? Karena sifat sebuah ilmu ini sama dengan logika, di mana harus memenuhi prinsip keteraturan dalam hukum pikiran. Maka dari itu, logika, ilmu, dan filsafat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang kedua adalah macam-macam logika. Logika dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat subjektif. Kemampuan logika ini sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir. Logika alamiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika alamiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Kedua ada logika kodratiah. Logika ini ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Atau dengan akal budi, manusia dapat bekerja menurut hukum-hukum logika entah secara spontan ataupun tidak disengaja. Misalnya, manusia dapat berpikir secara spontan bahwa makan itu tidak sama dengan tidur. Ketiga ada logika ilmiah. Logika ilmiah adalah ilmu yang praktis, normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika kita patuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lurus. Logika ilmiah ini memiliki metode yang membuat kita bernalar secara tepat. Metode logika yang pertama itu adalah logika induksi, merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Misalnya kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga anjing dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini dapat kita tarik di kesimpulan umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Lalu keuntungan dari logika induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ekonomis, karena dengan penalaran induktif, kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksi atau dikurangi. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan logika induktif dapat melakukan penalaran lanjutan dari berbagai pernyataan yang bersifat umum sehingga dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Dua, logika deduksi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir silogismus. Apa sih silogismus? Silogismus ini tersusun dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu premis mayor dan premis minor. Pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif adalah hasil kesimpulan berdasarkan kedua premis tersebut. Saya memberikan contoh, ada beberapa pernyataan
Pernyataan pertama ini, semua makhluk mempunyai mata. Ini merupakan premis mayor. Yang pernyataan kedua itu ada si Polan adalah seorang makhluk, yaitu premis minor. Lalu di pernyataan ketiga dapat saya tarik kesimpulan bahwa jadi si Polan ini mempunyai mata. Ketepatan penarikan kesimpulan dalam penalaran deduktif bergantung dari 3 hal, yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut pernyataannya tidak memenuhi, maka kesimpulan yang ditarik pun akan salah. Manfaat logika yaitu: pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh lapangan kehidupan. Kedua, logika menambah daya berpikir abstrak, melatih dan mengembangkan daya pemikiran, dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Keempat, logika di masa yang sekarang dikenal sebagai era of reason, yaitu membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang salah. Kelima, logika membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir demikian, kita dapat memperoleh kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Dari manfaat logika di atas dapat disimpulkan, semua hal keilmuan membutuhkan logika untuk berpikir. Dan logika berpikir itu sangat penting, karena berpikir yang logis itu menandai tingkat berpikir seseorang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.